Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gurgur Manurung, RT 04, RW 09, warga Medang Lestari. Selaku warga yang baik di Medang Lestari, saya menyikapi surat dari RW 09 dan juga kayaknya kesepakatan dengan beberapa RW ya, yang bertemu dengan lurah juga Sumarekon dalam hal kali ya, selokan dari atau kanal ya, tempat pembuangan air dari Sumarekon. Nah, di dalam surat itu saya membaca bahwa warga tidak membangun minimal 2 meter dari sempadan sungai. Lalu kemudian kalau membandal atau warga Medang Lestari diminta buat surat pernyataan bahwa kalau terjadi sesuatu menjadi tanggung jawab sendiri. Pertanyaan saya tentang pertemuan itu adalah, apakah tepat digunakan peraturan daerah tentang sempadan sungai? Kenapa? Karena tidak tepat disebut sungai ya, karena yang pertama kali ada di sini itu kan sejauh hari beberapa tahun yang lalu itu kan Medang Lestari. Artinya warga di sini tidak pernah terbayang akan ada selokan atau saluran air raksasa sebesar itu lalu disebut sungai ya, dan disebut peraturan sempadan sungai minimal perda ya 2 meter. Kalau peraturan nasional kan beda lagi ya. Nah, seharusnya kawan-kawan lurah, RT, RW bertanya berapa meter pembuatan selokan atau kanal atau pengeluaran air jaraknya dengan warga ya. Seharusnya yang disoroti itu adalah sumber dampak. Sumber dampak itu kan selokan yang dibangun, selokan raksasa lah, bukan sungai yang disebut. Selokan raksasa atau saluran air raksasa yang dibangun Sumarekon terhadap warga. Jadi berapa jarak yang bisa digunakan gitu. Jadi bukan dibalik gitu ya. Kenapa? Karena saluran air Sumarekon itulah menjadi sumber dampak. Nah, apakah saluran air Sumarekon ini memiliki dokumen ya, dokumen. Nah, dari resiko dampak wajib AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kenapa? Karena mengandung resiko yang sangat luar biasa. Apa itu? Resiko longsor, karena akan mengakibatkan bisa kehilangan nyawa kalau itu longsor. Kenapa muncul longsor? Kenapa? Karena seharusnya di dokumen itu berapa meter kedalaman kanal itu, saluran air itu, berapa kedalamannya, berapa lebarnya ya, dan berapa panjangnya. Ya, disitulah ditulis di dalam dokumen itu dan disepakati dengan warga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebelum dibangun selokan itu ada kesepakatan dengan warga? Namanya konsultasi publik. Itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan turunannya, ada nanti peraturan pemerintah ya, terus peraturan menteri, itu lengkap itu ya. Nah, jadi sebenarnya yang perlu dibuka itu adalah dokumen pembangunan saluran air itu. Jadi segala dampak dari pembangunan saluran itu harus ditanggung oleh Sumarekon ya. Segala resiko harus, dan kukira di dokumen itu sudah ditulis resikonya. Jadi surat pertemuan RT dan RW itu terkesan seolah-olah RT dan RW dan lurah adalah milik Sumarekon berhadapan dengan masyarakat. Tidak. Jadi RT Medang Lestari, RW-nya harus berada di posisi warga Medang Lestari. Kenapa? Kita harus menyadari warga di pinggiran saluran air Sumarekon ini ada yang sampai 15 tahun kredit ya. Ya kan? Nah, dengan kehadiran
selokan itu mereka akan terganggu ya. Jadi fokusnya kita adalah membuka dokumen dari Summarecon tentang pembangunan saluran air Summarecon dan apa resikonya dan apa pemeliharaannya. Jadi di dalam dokumen itu harus ditulis apa yang dilakukan untuk mengantisipasi agar warga Medang Lestari tidak terdampak dari pembangunan saluran air itu. Jadi jangan sampai terkesan warga yang membangun minimal 2 meter harus diperiksa dokumennya gitu ya. Jadi yang perlu diperiksa itu adalah dokumen Summarecon karena saluran air Summarecon yang beresiko tinggi terhadap warga. Dan warga juga memang harus jangan juga misalnya membangun di atas di atas turap itu ya. Kenapa? Karena memang beresiko sekali. Katakanlah 2 meter. Kalau 2 meter jarak dari sungai, tetapi kan beresiko puluhan meter longsor gitu ya. Jadi tidak ada gunanya misalnya jaraknya 2 meter pun karena resiko dari kedalaman saluran air yang dibangun itu bisa sampai puluhan meter. Ya, dan bisa berisiko sangat tinggi gitu ya. Jadi semua kita harus mencari jalan keluar dan harus disadari konsekuensi dari saluran air Summarecon yang sangat dalam, yang saya sebut raksasa itu, harus menjadi tanggung jawab Summarecon. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita berdialog, berdiskusi, dan kukira warga Medang Lestari harus bersatu untuk menyadari bahwa resiko dan konsekuensi dari saluran air itu sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.